Sang perwira ini, kalau dalam kitab Lukas, dia punya teman-teman orang-orang Israel, ya, orang pemimpin agama. Pasti dia sudah minta pertolongan mereka, pertolongan orang-orang besar di Israel, karena perwira ini kan terhormat. Tetapi belum ada seorang pun yang dapat menyembuhkan, bahkan memberi perubahan kepada hambanya itu tidak ada. Hambanya tetap saja sakit dan sang perwira kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu karena hambanya sakit. Begitu kuat efeknya, dampak ya dari si hamba ini. Begitu kuat sehingga dia harus membuat sang hamba ini sembuh. Sembuh bisa jadi supaya memberi efek positif lagi pada dia dan keluarganya, sang perwira. Atau kalau sembuh dan harus kembali ke rumah atau pulang atau menjadi orang merdeka, mungkin itu bisa terjadi. Tetapi kalau dia berusaha menyembuhkan, itu karena kasihnya. Karena tadi yang saya bilang ada efek yang positif dari sang hamba kepada perwira ini. Sehingga akhirnya perwira ini harus berusaha untuk menyembuhkan. Apakah dia tahu seseorang yang menyembuhkan itu dari orang-orang yang dekat dengannya? Seseorang yang saya maksud adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Ataukah dia tahu dari hambanya? Ataukah dia ada tahu dari orang-orang sekitarnya? Tidak kita tahu, kita tidak ketahui dalam firman Tuhan tidak tercatat seperti itu. Tapi dia berteman dengan para pemimpin agama. Tapi pemimpin agama sendiri kan tidak terlalu percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Mereka jarang percaya. Tapi kalau di kitab Lukas, mereka datang juga disuruh si hamba, si perwira untuk bicara pada Tuhan Yesus, mewakili perwira ini. Jadi ceritanya seperti itu. Dia suruh pemimpin datang pada Tuhan. Di dalam Lukas diceritakan begitu, di Matius diceritakan dia yang datang. Orang-orang pemimpin agama itu jarang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu ada Tuhan, ada seorang yang dapat menyembuhkan hambanya yang sakit itu dan sangat menderita. Dari mana dia tahu? Sekali lagi tidak tercatat seperti itu. Tetapi jika dia tahu itu dari hambanya, ya, dari orang-orang kecil, karena pada saat itu orang-orang kecil itu banyak yang percaya pada Tuhan Yesus. Sementara orang-orang besar, orang-orang terpelajar, orang-orang terkenal pada waktu itu lebih banyak menolak Yesus. Lebih banyak mencelah Yesus. Lebih banyak menghina Tuhan Yesus. Menganggap dia sebagai orang yang kerasukan setan. Tapi orang-orang kecil pada waktu itu sangat bangga dengan Tuhan Yesus. Jadi apakah hamba ini yang menceritakan kepada tuannya tentang Yesus? Sehingga ketika dia sakit lumpuh, apakah hamba ini yang bilang pada tuannya, Tuan, ada seseorang, kalau Tuhan ketemu dengan dia, dia dapat menyembuhkan. Saya dengar dari teman-teman yang lain. Saya dengar dari orang-orang kecil yang lain di sekitar saya tentang orang ini. Pada ada satu kali, Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, ke tempat perwira ini ada, dan hambanya. Dan perwira ini datang pada Tuhan Yesus, saudara. Saudara bayangkan dia datang dengan gagah, dengan pakaian kebesaran Romawi, ya, sebagai prajurit yang biasanya mengabaikan nyawa orang. Tetapi kali ini dia peduli pada seorang hamba, saudara, seorang hamba, bukan teman sejawat, bukan atasan, bukan prajurit yang lain, bukan seorang hamba. Dia peduli. Apakah hamba itu sekali lagi? Apakah hamba itu yang bilang padanya? Ada Tuhan, Yesus namanya, Tuhan. Dia terhormat sekali. Hamba itu bilang, dia sangat terhormat karena sangat sulit kalau para pemimpin agama mau bilang Yesus itu terhormat. Yesus itu harus dihormati. Nanti saudara lihat nanti kita akan diskusikan nanti. Bagaimana hamba itu bilang engkau tuh
Tuhan tidak layak datang di rumah saya. Saya tidak layak terima. Dari mana dia tahu Yesus sangat terhormat? Apakah, sekali lagi, apakah dari hambanya? Sekali lagi Alkitab tidak mencatat itu. Saya cuma mengajak saudara untuk merenungkan. Dan dia bilang pada hambanya seperti itu. Saya akan ketemu dengan Tuhan itu. Saya akan datang kepada Tuhan itu untuk menyembuhkan. Untuk meminta dia menyembuhkanmu. Saya akan datang. Dia penganut agama Yahudi. Memang. Dia membantu orang-orang Yahudi. Tetapi tidak semua orang Yahudi percaya pada Yesus. Sekali lagi, hanya orang-orang kecil. Alkitab bilang seperti itu ya. Aku datang kepada domba-domba yang hilang. Aku datang kepada orang sakit. Orang yang tahu dia berdosa. Yang tahu dia adalah hamba, bukan pembesar. Dan saya kira hamba ini salah satu dari orang-orang itu. Dan dia bilang pada Tuhan, ada seorang yang hebat. Hanya orang kecil, saudara, yang akan datang pada Tuhan. Yang merasa kecil di dunia ini, yang akan datang pada Tuhan. Dia walaupun dia tidak tahu, dia memberi dampak yang saya bilang waktu lalu. Yang positif kepada Tuhannya. Tapi hamba ini, hanya orang-orang seperti hamba ini yang dapat menghormati Tuhan. Dan perwira ini yang tinggi jabatannya, pada waktu dia berada di hadapan Tuhan, dia datang dengan kerendahan hati, mewakili itu yang saya sudah katakan. Dia datang membawa diri, jiwa sakit hambanya di hatinya, di dirinya. Dia datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, hambaku sakit, terbaring sakit. Hanya orang-orang seperti itu. Dan ketika dia datang pada Tuhan, dalam perjalanan datang pada Tuhan. Saudara bayangkan harapannya itu bagaimana wajahnya, bagaimana gayanya, bagaimana jalannya, bagaimana hatinya meluap-luap oleh keinginan bertemu dengan Sang Tuhan. Supaya Tuhan itu dapat menyembuhkan dia. Bagaimana harapan itu sangat besar. Saya bukan membawa sakit saya. Saya tidak membawa sakit dalam hati saya, dalam diri saya. Tapi saya membawa sakit. Saya membawa sakit dari hamba saya. Ketika hamba saya sakit, dia itu juga turut membuat saya sakit. Maka saya mau cari Tuhan yang dapat menyembuhkan hamba saya yang sakit itu. Supaya kalau hamba saya yang sakit itu sembuh, dia menjadi ceria, itu akan berpengaruh pada saya dan saya juga akan menjadi ceria. Dia bawa status sakit, apapun yang ada pada hambanya sekarang dia bawa dalam dirinya. Dan berjalan dengan gagah sebagai seorang perwira. Mau datang bertemu dengan Sang Tuhan. Dia datang. Lalu ketika dia tiba, sujud, dia hormati Tuhan itu. Dan dia bilang, Tuhan, hambaku sakit, Tuhan. Lumpuh. Dan sangat menderita. Harapan besar sekali dari rumah. Dalam perjalanan dan sekarang tiba di kaki Tuhan itu. Tiba di hadapan Tuhan itu. Tuhan yang dihormati oleh orang-orang kecil. Dan dia tidak datang sebagai orang besar. Dia datang mewakili hambanya yang sakit. Dia datang di situ. Saudara, ketika dia sampai di situ. Ketika dia bilang, Tuhan, hambaku terbaring sakit di rumah. Dia sangat menderita. Dia lumpuh. Saudara bayangkan itu waktu dia datang kepada Tuhan Yesus. Lalu mata Tuhan Yesus yang suci itu melihat dia. Mata yang kudus itu melihat dia. Saya tidak datang kepada orang-orang kafir. Saya datang untuk menyelamatkan umat saya dari dosa mereka. Saya datang kepada Israel. Saya datang kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mata Tuhan melihat dia. Tuhan berdiri dengan gagah dan melihat dia. Saya datang
bukan untuk engkau. Apalagi engkau seorang Romawi yang menindas bangsa Israel, anak-anak saya. Saya tidak ada urusan dengan engkau. Saya tidak ada urusan. Engkau boleh gagah sebagai perwira, tapi saya tidak ada urusan dengan engkau. Saya hanya berurusan dengan Israel, tidak dengan orang Romawi. Saudara bayangkan mata hamba itu, mata perwira itu yang membayangkan hambanya di rumah sedang sakit. Dan kalau Tuhan Yesus katakan seperti saya yang katakan tadi, kalau Tuhan bilang, siapa kamu? Saya tidak ada urusan dengan engkau. Saya tidak ada urusan dengan engkau. Kenapa harus datang pada saya? Bukankah engkau perwira Romawi? Kenapa tidak datang pada dewa-dewamu? Engkau kan perwira Romawi. Engkau kan punya sohib, punya teman, ya, punya CS gitu. Para pemimpin agama Yahudi, kenapa kamu tidak pergi kepada mereka? Bayangkan saudara kalau Tuhan menolak dia seperti itu. Bayangkan kalau Tuhan menolak dia. Saya tidak kenal engkau. Saudara, kalau Tuhan mengatakan itu padanya, seperti yang baru saya katakan tadi, apakah dia akan tetap berdiri di situ? Apakah dia akan, Tuhan, dia akan minta sekali lagi, Tuhan, hamba saya sakit. Tuhan tidak usah lihat saya. Tidak usah lihat saya. Tidak usah lihat saya Romawi atau apapun Tuhan. Tolong lihat hamba saya yang sakit. Tolong lihat dia. Tolong lihat dia. Nggak usah saya. Abaikanlah saya. Apakah dia akan mengatakan itu? Harapan yang sangat besar dari rumah. Dan harapan itu dia katakan kepada hambanya dan bahkan orang-orang seisi rumah itu. Ada banyak orang di situ. Dia bilang pada mereka, saya akan bertemu dengan Tuhan. Dengan Rabi. Dengan Yesus, guru besar. Saya akan minta dia menyembuhkan. Kalian tunggu di sini. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Saudara lihat iman itu. Tetapi dia tidak pernah memaksa Tuhan. Dia cuma datang dan bilang, Tuhan, hambaku sakit. Dan Tuhan tidak menolak dia. Tuhan tidak menolak dia. Tuhan tidak berkata seperti yang saya katakan tadi. Tuhan tidak bilang, saya tidak kenal engkau. Kenapa mesti saya? Kenapa? Tidak. Tuhan bilang, saya akan menyembuhkan hamba. Tuhan Tuhan tidak menolak dia. Seorang perwira. Bukan Tuhan menerima dia sebagai seorang perwira. Tapi Tuhan menerima dia. Karena nanti saudara baca dalam Matius pasal 8 itu. Karena imannya. Nanti kita akan bicara lagi berikut. Dia tidak datang karena orang sakit gitu. Tapi dia datang pada Tuhan karena iman. Tetapi harus kita pelajari saat ini. Iman sebesar apapun yang ada pada kita. Harapan sebesar apapun ada pada kita. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, entah buat diri kita atau entah buat orang lain. Keputusan itu ada di Tuhan. Kalaupun Tuhan mau bilang saya tidak kenal engkau. Kalaupun Tuhan bilang saya tidak diutus untuk engkau. Iman itu harusnya jangan goyah. Tetaplah beriman. Dan ketika orang perwira itu mendengar Tuhan bilang, aku akan datang. Menyembuhkan, kelihatan sekali imannya sangat kuat ketika dia bilang, Tuhan tidak usah datang ke rumah saya. Katakan satu kata saja, hambaku pasti sembuh. Saudara lihat iman itu? Tuhan tidak pernah menolak dia. Tetapi saudara, saudara jangan berpikir kita akan punya iman seperti sang perwira ini. Sehingga kita bilang, oh berarti kita juga bisa seperti itu. Yang menilai iman kita adalah Tuhan.